Ngeri buntut dari bentrokan di Al-Aqsa, Lebanon tembaki Israel. Sebuah tembakan yang dilontarkan dari Lebanon menghantam kawasan Israel pada Senin waktu setempat. Peristiwa yang terjadi di perbatasan Israel-Lebanon kembali memanas dipicu oleh bentrokan warga Palestina dan polisi Israel di komplek Masjid Al-Aqsa, Yerusalem. Kelompok kecil Palestina di wilayah Lebanon telah menembaki Israel dalam waktu tertentu pada masa lalu. Dikutip dari cuitan Twitter militer Israel yang mengatakan tidak ada sirine yang dinyalakan dan peringatan yang dibeberkan di Israel ketika tembakan tersebut menghantam wilayah terbuka yang tidak disebutkan dalam tulisannya tersebut. Biasanya, sistem pertahanan anti-rudal milik Israel bisa mencegah serangan proyektil tersebut jika terlihat menuju kawasan yang tidak ditempati. Dalam menanggapi serangan Lebanon tersebut, artileri milik Israel segera bersiaga menuju sasaran serangan tembakan proyektil tersebut. Hal itu dikatakan oleh militer Israel tanpa memberikan keterangan lebih jelas. Namun sebagian besar wilayah perbatasan utara Israel adem ayem dari awal 2006 silam melawan gerilyawan Hizbullah yang menduduki Lebanon Selatan serta gudang roket berteknologi mutakhir. Iran sudah bidikkan rudalnya ke situs senjata nuklir Israel. Iran mengklaim sudah mengetahui semua lokasi situs senjata nuklir, senjata biologis, dan senjata kimia Israel. Teheran bahkan sudah memberitahu Tel Aviv bahwa mereka sudah membidikkan rudal-rudalnya ke berbagai situs sensitif itu. Sumber Iran mengungkapkan pemberitahuan ini kepada Al Jazeera pada 21 April. Menurutnya, Iran sudah memperingatkan bahwa jika terjadi agresi oleh militer, maka target sensitif tersebut akan diserang. Pemberitahuan dari Iran ke Israel dikirim melalui perantara Eropa. Itu termasuk peta yang menunjukkan di mana semua target yang dimaksud berada. Informasi tersebut awalnya dilaporkan tanpa penjelasan mengenai sumber pengungkapan tersebut oleh analisis konflik independen dan saluran agregat berita Intel Sky pada 18 April. Iran telah mengirim ke Israel melalui perantara Eropa gambar atau lokasi Teheran bahkan sudah memberitahu Tel Aviv bahwa mereka sudah membidikkan rudal-rudalnya ke berbagai situs sensitif itu. Sumber Iran mengungkapkan pemberitahuan ini kepada Al Jazeera pada 21 April. Menurutnya, Iran sudah memperingatkan bahwa jika terjadi agresi oleh militer, maka target sensitif tersebut akan diserang. Pemberitahuan dari Iran ke Israel dikirim melalui perantara Eropa. Itu termasuk peta yang menunjukkan di mana semua target yang dimaksud berada. Informasi tersebut awalnya dilaporkan tanpa penjelasan mengenai sumber pengungkapan tersebut oleh analisis konflik independen dan saluran agregat berita Intel Sky pada 18 April. Iran telah mengirim ke Israel melalui perantara Eropa gambar atau lokasi Atas permintaan Erdogan, pasukan Rusia bebaskan warga Turki di Ukraina. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov, menyatakan pada Minggu 17 April, pasukan khusus Rusia membebaskan sejumlah warga Turki yang ditahan dalam masjid Turki di Mariupol, Ukraina. Operasi khusus untuk membebaskan sandera yang ditahan di masjid Turki oleh Nazi Ukraina dilakukan pada 16 April dalam aksi penyerangan untuk membebaskan Mariupol atas permintaan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, kata Konashenkov dikutip dari media pemerintahan Rusia
atas Senin 18 April. Konashenkov mengatakan bahwa aksi tenggang hati tim pasukan khusus Rusia berhasil membuat masjid tidak lagi ditutup. Sebanyak 29 anggota kelompok bersenjata pun tewas, termasuk sejumlah tentara bayaran. Para sandera yang merupakan warga dari salah satu negara persemakmuran negara-negara merdeka telah dibebaskan dan dibawa ke tempat yang aman. Sebelumnya, Rusia melayangkan ultimatum kepada sekelompok prajurit Ukraina yang masih tersisa di kota pelabuhan Mariupol pada Sabtu kemarin. Menyerah saat subuh atau mati, bunyi ultimatum tersebut. Konashenkov mengatakan bahwa sebagian besar pasukan Ukraina sudah diusir dari Mariupol dengan hanya ada segelintir prajurit tersisa yang masih bertahan di area pabrik baja. Kota Mariupol di wilayah selatan telah menjadi simbol perlawanan Ukraina terhadap invasi Rusia yang berlangsung sejak 24 Februari lalu. Meski dikepung dan diserang habis-habisan, pasukan Ukraina di Mariupol secara mengejutkan mampu bertahan selama lebih dari 1,5 bulan. Pertempuran sengit di Mariupol telah membuat banyak warga sipil terperangkap dan kelaparan. Sebagian warga dari kota tersebut telah dievakuasi otoritas Ukraina. Namun ada juga kabar yang menyebut bahwa sejumlah lainnya telah ditransfer secara paksa ke Rusia.